Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga semua sehat. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat, masih dalam bab tentang mandi junub, dan sekarang akan masuk dalam subbab yang kedua tentang hal-hal yang seseorang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh melakukannya. Di buku yang kita baca ada di halaman 85, dan untuk mempersingkat waktu maka saya hanya akan menyimak kitab Arabnya. Siapa tahu ada terjemahan yang kurang tepat, dan kita akan mendengarkan pembacaan Indonesianya saja. Penulis berkata, poin B, yang tidak boleh dikerjakan karena junub. Junub mengakibatkan seseorang terhalang dari 5 hal, yaitu 1. Sholat. Dan ini ijma' para ulama. Ini merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Ada ijma' bahwa orang yang junub tidak boleh sholat. Beri keterangan di situ. Keterangan pertama ditulis ya. Baik sholatnya wajib maupun sunnah. Baik sholat wajib, ya, sholat fardu maupun sunnah atau nafilah. Jadi tidak ada yang namanya untuk orang yang junub tidak boleh sholatnya fardu aja, sedangkan sholat sunnah nggak apa-apa. Itu nggak ada dikenal di dalam Islam. Ya. Catatan yang kedua adalah jika dia mampu bersuci dalam kurung mandi. Jika dia mampu bersuci dalam kurung mandi. Jadi kalau ada orang misalnya di penjara, tidak dikasih kesempatan mandi, dia dikurung, lalu kemudian dia mimpi basah, dia mau sholat karena nggak ada kesempatan mandi, maka dia boleh untuk tayamum. Nah, tapi kalau seandainya tangannya diikat, ya kan begini misalnya, nggak bisa tayamum, maka dia boleh sholat meskipun tidak mandi dan tidak Berwudu. tayamum. Oh, tidak. Nah, selanjutnya, Hal itu didasarkan pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah, hadis Ali, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kedua, tawaf di Baitullah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah adalah salat. Ya. Yang kedua yang kita dilarang untuk mengerjakannya manakala kita dalam keadaan junub adalah tawaf. Tapi ada catatan-catatan seperti kalau haid bagaimana? Kalau dia sudah jadwal mau pulang ke Indonesia besok, sementara hari ini baru keluar haid, besok mau tawaf wada, boleh nggak dia tawaf? Ataukah dia pulang saja tanpa tawaf? Ini ada pembahasan-pembahasan khusus yang kita tidak usah panjangkan di sini. Nanti saja kalau kapan-kapan teman-teman pergi haji, yang belum haji semoga Allah mudahkan haji. Amin. Baru nanti kemudian kita akan bahas lebih lengkap. Ya, adapun di buku ini supaya tidak terlalu lama, maka kita anggap saja intinya tidak boleh tawaf. Adapun haid nanti tanya kepada ustadz atau pembimbing hajinya manakala terjadi haid saat mau tawaf wada. Ada catatan satu lagi, untuk tawaf apakah harus wudu?
Dan tidak masuk dalam bab ini karena ini kan berkaitan dengan junub. Junub itu hadas apa? Hadas besar. Besar. Sedangkan wudu itu biasanya untuk hadas Kecil. kecil. Kita nggak masukkan dalam bab ini tentang wudu. Jadi sekedar tahu aja bahwa nanti ada pembahasan tentang haruskah kita wudu waktu mau tawaf. Kalau seandainya sudah wudu lalu jalan kaki menuju Masjidil Haram ternyata buang angin, apakah harus mengganti wudunya? Nah, ini ada pembahasan-pembahasan khusus yang nanti teman-teman ketika akan berangkat haji, umroh, nanti ketika dalam pelaksanaan manasik atau pelatihan manasik, silakan bertanya kepada ustadznya. Yang ketiga, Ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, ini juga ada pembahasan yang panjang. Anda pernah jelaskan ketika menjelaskan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan. Ada khilaf di antara para ulama tentang tafsir la yamassul Qur'ana illa tahir. Tahir ini siapa? Apakah mukmin ataukah orang mukmin bersuci ataukah malaikat di Lauhul Mahfuz? Ini ada pembicaraan yang cukup panjang. Tapi kita tidak ingin terlalu panjang dalam pembahasan ini. Jadi kita cukupkan begini saja. Siapa yang sedang junub maka mandi sebelum menyentuh mushaf. Kalaupun terpaksa menyentuh mushaf, maka tidak boleh kertas-kertasnya yang dipegang. Tetapi misalnya dengan menggunakan sarung tangan atau kalau ada covernya, cover si mushafnya. Contoh, kita dalam keadaan junub, kita belum mandi nih, terus kita lihat ada mushaf di tengah jalan, kita khawatir dia tertendang, terinjak. Kalau nunggu kita mandi, khawatirnya sudah terhinakan dengan diinjak orang. Kita mau ngambil, maka ambil pakai sarung tangan atau yang dipegang adalah cover. Ya, tapi kalau misalnya anggaplah dia dalam keadaan terbuka, maka ini jangan dipegang. Dah, singkatnya begitu saja. Karena ini ada khilaf di antara para ulama yang kalau kita detailkan nanti terlalu panjang. Ya. Keempat, membaca Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Quran kepada kami dalam keadaan apapun selama beliau tidak dalam keadaan junub. Dan dengan lafaz, beliau juga pernah keluar dari tempat buang hajat, lalu membacakan Al-Quran kepada kami, serta makan daging bersama kami. Dan itu tidak sedikit pun menghambat beliau, atau dia mengatakan menghalangi beliau dari Al-Quran kecuali keadaan junub. Serta didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu juga, dia pernah berwudu kemudian mengatakan, demikianlah aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW berwudu, lalu beliau membaca beberapa ayat Al-Quran, dan setelah itu beliau bersabda, Hadza liman laisa bijunubin fa ammal junubu fala wala ayah. yang demikian itu bagi orang yang tidak dalam keadaan junub, sedangkan bagi orang yang junub tidak boleh melakukannya meski hanya satu ayat. Pembahasan tentang orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran ini juga adalah pembahasan yang panjang di kalangan para ulama. Ada khilaf di antara mereka. Tapi untuk meringkas supaya yang penting kita tahu dan ada pengetahuan sedikit tentang khilafnya meskipun tidak terlalu detail. Karena kalau detail khawatir nanti terlalu panjang. Ya, sementara buku yang kita baca ini tebal gitu ya. Paling tidak kita ketahui begini. Bedakan antara junub yang bisa segera mandi bedakan antara junub yang bisa segera mandi dalam kurung terserah kita seperti apa kalau junub yang kita bisa segera mandi terserah kita karena jima, karena mimpi. Ini kan bisa terserah kita.
Misalnya habis jima jam 10 malam mau langsung mandi, bisa. Tunggu nanti jam 3, bisa. Tunggu jelang sholat subuh, bisa. Kan terserah kita. Begitu juga mimpi. Terus kita tersadar misalnya jam 2. Aduh basah nih celana. Kita mau langsung mandi, bisa. Nunggu nanti jelang sholat subuh juga bisa. Itu kan terserah kita. Bedakan dengan junub yang tidak bisa segera mandi. Ya. Junub yang tidak bisa segera mandi. Apa contohnya junub yang tidak bisa segera mandi? Haid, nifas. Ini kan hadas besar, tapi tidak bisa segera mandi karena bukan terserah dia, tapi terserah darahnya gitu. Kalau darahnya belum berhenti, mana boleh dia, saya mau mandi gitu, nggak bisa. Nah, di antara para ulama ada yang bedakan ini. Untuk junub yang bisa segera mandi dan terserah kita, maka tidak boleh baca Quran. Ya. Ini tidak boleh baca Quran. Sedangkan junub yang tidak bisa segera mandi karena itu masih bergantung pada darah, ya, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang membolehkan. Kalau di sini nggak boleh. Di kitab yang kita baca ini tidak boleh. Ya. Sedangkan di antara para ulama ada yang bolehkan. Kenapa? Di antara alasannya kasihan juga. Kalau ada perempuan misalnya haid 10 hari, lalu 10 hari dia nggak baca Quran sama sekali. Ya, maka di antara para ulama ada yang mengatakan boleh, tapi mushafnya dipegang dengan menggunakan sarung tangan. Ada yang bilang boleh, tapi dengan hafalan. Ada yang, di zaman sekarang ada gadget, jadi yang ditunjuk itu gadget, jangan mushaf yang kertas. Ya, jadi ini ada pembahasan khilaf di antara para ulama. Ya. Dan ini kita lihat. Kita menyinggung sedikit saja khilaf, ini sudah cukup makan waktu. Ya, kalau kita bahas lebih panjang lagi, khawatirnya banyak menghabiskan waktu. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui khilafnya secara lebih detail, silakan merujuk kepada kitab-kitab yang membahas masalah ini secara mendetail dengan dalil-dalil seperti Shahih Fiqh Sunnah. Ya, dan di dekat saya ada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Langsung ke pembahasan kelima. Kelima, berdiam di dalam masjid. Seperti i'tikaf. Ya. Beda dengan cuman numpang lewat. Ya, lanjut. Hal itu didasarkan pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Wajjihu hadhil buyuta 'anil masjidi. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. palingkanlah pintu-pintu rumah kalian dari masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Adapun sekedar berjalan dan melintas di masjid bagi yang sedang junub bukan tindakan dosa. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran, Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Ya kalau di zaman sekarang berlalu saja misalnya ada yang ketinggalan lah gitu. Dan itu penting, entah handphone, entah uang, dompet, khawatir hilang, sekedar untuk mengambil. Nah, terus? Demikian pula dengan lewatnya wanita yang sedang haid dan nifas, jika dia bisa menjaga dan tidak khawatir akan mengotori masjid akibat darahnya. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, berikanlah sajadah itu kepadaku di masjid. Lalu aku katakan, sesungguhnya aku sedang haid. Beliau pun bersabda,
serahkanlah kepadaku karena sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tengah berada di masjid, beliau berkata, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepadaku. Sesungguhnya aku sedang haid," jawab Aisyah. Kemudian beliau bersabda, "Haidmu itu tidak berada di tanganmu." Serta didasarkan pula pada hadis Maimunah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui salah seorang di antara kami, sedang ketika itu dia tengah haid. Beliau meletakkan kepala beliau di pangkuannya, lalu membaca Al-Quran. Kemudian salah seorang dari kami bangun untuk membawakan sajadah beliau dan meletakkannya di masjid sedang dia dalam keadaan haid. Al-Alama bin Bas rahimahullah berkata, para sahabat dulu biasa berjalan melintas di masjid karena pengetahuan mereka terhadap pengecualian tersebut. Adapun sabda Nabi SAW, Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Larangan ini ditujukan kepada orang yang duduk-duduk di masjid. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwa sebagian sahabat Nabi SAW seusai berwudu mereka duduk-duduk di masjid atau dalam keadaan junub. Riwayat inilah yang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang membolehkan, seperti Ahmad dan Ishaq rahimahumullah serta sejumlah orang. Pendapat kedua menyatakan Sejumlah orang di sini mungkin orangnya diganti ulama saja. Ya. Karena kalau cuman orang umum tidak kita anggap pendapatnya. Pendapat dalam beragama yang kita anggap adalah pendapat ulama. Terus? Pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak boleh duduk di masjid meski dia sudah berwudu. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat, Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kalian mandi. Wudu tidak melepaskan status junub dari dirinya. Hal itu didasarkan pada keumuman hadis, Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haid dan sedang dalam keadaan junub. Alasan seperti ini lebih jelas dan kuat. Tindakan berupa duduk-duduk di masjid yang dilakukan beberapa orang sahabat mengindikasikan tidak dipahaminya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang junub dilarang duduk di masjid. Hukum pokok adalah berpegang pada dalil, Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Zaid bin Aslam, meskipun Muslim meriwayatkan hadis untuknya, tetapi di balik itu terdapat sesuatu jika hanya dia sendiri yang menyampaikan hadis tersebut. Nah, ini juga pembahasan yang cukup panjang. Ya, padahal poin keempat, poin ketiga tadi yang kita katakan terlalu panjang kalau dibahas, sebenarnya sama panjangnya dengan yang nomor 5. Hanya saja mungkin penulis hanya mendetailkan lebih jauh di nomor 5. Ya. Padahal sebenarnya nomor 3 dan 4 juga panjang ya pembahasannya. Intinya ada pembahasan tentang larangan bagi orang yang junub ya, untuk duduk-duduk di dalam masjid. Dan duduk-duduk ini diantaranya adalah i'tikaf. Contoh yang lain adalah kajian. Boleh nggak orang kajian dalam keadaan junub? Ya kan, ikut daurah misalnya. Atau wanita haid, ngajar TPA. Nah, ini ada pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Tadi sudah disinggung dalil-dalilnya. Supaya tidak terlalu panjang, minimal kita mengetahuinya begini. Seperti nomor 4 tadi. Bedakan antara junub yang mandinya terserah kita dengan junub yang mandinya tidak bisa terserah kita. Contohnya mimpi atau baru jima. Maka orang seperti ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk kecuali sekedar lewat. Atau tadi Ana contohkan sekadar ngambil barang yang ketinggalan. Ada juga yang mengatakan boleh duduk-duduk asalkan wudu dulu. Karena sebagian sahabat mereka dalam keadaan junub, ada yang duduk-duduk di masjid tapi berwudu terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan intinya pokoknya tidak boleh meskipun wudu. Karena wudu itu juga tetap saja membuat dia junub atau harusnya mandi besar, mandi wajib.
Nanti kita bedakan lagi hukumnya dengan wanita-wanita yang haid dan nifas. Karena mereka mandi itu tergantung pada darah, bukan tergantung kepada kemauan mereka. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh perempuan duduk di masjid dalam keadaan haid. Apalagi intikaf. Ya. Sebagian lagi mengatakan boleh. Asalkan mereka bisa menjaga darahnya tidak mengotori masjid. Sehingga dibolehkan bagi sebagian wanita yang haid ya untuk misalnya ngajar TPA. Ada lagi yang memberikan hikmah. Hikmahnya kalau seandainya ngajar Quran itu tidak boleh bagi wanita yang haid. Bagaimana dengan murid-murid? Ya. Kasihan mereka tidak belajar Quran karena gurunya haid 7 hari 10 hari. Wallahu alam, ini memang ada pembahasan yang cukup panjang dan ada khilaf ya, di antara para ulama. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain juga kadang-kadang bisa beda-beda pendapat. Ya, jadi kita lompati saja pembahasan ini terlalu panjang. Intinya pengetahuannya kurang lebih seperti itu tadi. Kalau antum junub laki-laki, maka kalau masuk masjid sekedar lewat boleh. Tapi kalau mau duduk lama-lama, paling tidak wudu dulu. Sedangkan untuk wanita yang haid, maka kalau masih bisa untuk mengikuti pengajian atau mengajarnya di rumah, tidak masuk ke dalam masjid, maka sebaiknya menghindari masjid supaya keluar dari khilaf ulama. Tapi kalau tidak ada tempat, ya, kecuali memang harus di masjid, mengajarnya tidak bisa di rumah, ya, tidak ada space yang cukup, maka kalau seandainya harus ke masjid, jangan lupa untuk pakai pembalut supaya tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu poin syurutul ghusl. Poin C, syarat mandi. Syarat mandi ini ada 8, yaitu niat, Islam, berakal, mumayyiz atau balik, air yang suci dan mubah, tidak adanya halangan yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan kepastian yang mengharuskan mandi. Kepastian yang mengharuskan mandi. Bukan kepastian, tapi terputusnya. Atau selesainya. Coba kita jelaskan satu-satu ya. Disebutkan tadi syarat mandi ada 8. 1, niat. Oke, kita lingkari ya. Teman-teman yang punya buku dikasih angka, lalu dilingkari. Penjelasannya begini. Kalau ada orang mandi, yang mandinya seperti mandi junub, tapi tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, maka mandinya tidak teranggap. Dia harus ulang mandi. Antum pernah nggak dulu? Atau pernah gitu suatu ketika? Belum pernah. Nggak pernah. Iya. Anda pernah 1 kali 2 kali lah. Ya. Yaitu mandi karena sebuah kebiasaan. Sudah pakai handuk, udah mau keluar, baru teringat, oh iya, ini tadi mandi pakai sampo dan lain sudah terguyur semua badan. Itu karena semata-mata karena mau pergi keluar. Ya, meskipun tata caranya mirip-mirip mandi junub. Ya. Tapi Anda dalam keadaan junub, maka mau ndak mau harus masuk kamar mandi lagi dan melakukan mandi junub ulang. Karena tadi niatnya bukan niat mengangkat hadas besar, cuma mandi karena mau keluar rumah. Yang kedua adalah Islam. Ya, tetapi orang kafir juga tidak mengerti tentang mandi junub ini. Ya, tapi bisa ditempelkan pada pembahasan antum masuk Islam dulu baru mandi junub. Seperti pembahasan yang minggu sebelumnya. Salah satu hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub adalah masuk Islam. Yang ketiga adalah berakal. Keempat adalah tamyiz, atau bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Yang kelima, airnya suci. Ya. Kalau air yang sudah ternajisi, sudah berubah warna, rasa, dan baunya karena adanya najis, maka tidak bisa dipakai untuk mandi junub. Yang keenam adalah airnya mubah. Maksudnya airnya air halal. Maka kalau ada orang mandi junub, tapi airnya haram, misalnya ngambil di
kerannya tetangga. Hmm. Ya, anggap aja subuh-subuh mau sholat subuh, ternyata air nggak ada, bak bocor habis. Ya, nyalain keran airnya nggak jalan. Aduh gimana ini, saya mau sholat subuh. Akhirnya nyolong air keran tetangga. Ya. Maka ini air yang haram. Maksudnya haram cara mendapatkannya. Maka tidak bisa dipakai untuk Mandi. mandi junub. Mendingan ke masjid. Karena secara umum air yang disediakan di masjid itu adalah buat umat. Dibayar dengan sedekah dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya adalah untuk orang bersuci. Dan termasuk bersuci adalah mandi junub. Yang ketujuh, izalatu ma yamna'u sulahu ilal basyarah. Yaitu hilangnya sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Contoh, seseorang mandi tapi pakai baju. Kalau di Balikpapan kita bilang mandi telasan. Mandi junub pakai baju. Pada dasarnya nggak apa-apa, asalkan kulitnya semua kena air. Tapi kalau misalnya pakai baju lalu misalnya terhalang di bagian ketiak, maka ini tidak bisa atau tidak dianggap sah mandinya. Contoh yang lain ada cat misalnya, ya kan? Tidak dibersihkan dulu, tidak dikerik, sehingga air mandi junub itu tidak kena di kulit. Maka ini mandinya tidak sah. Jadi apa-apa yang menghalangi air menyentuh kulit itu segera dihilangkan dulu. Ya. Yang kedelapan adalah yang ketok mujibil ghusl, yaitu terputusnya sesuatu yang akhirnya dia mewajibkan mandi. Seperti darah haid itu betul-betul berhenti. Darah nifas betul-betul berhenti. Baru bisa mandi. Ya, maka yang dimaksudkan di nomor 8 ini, ya, contohnya durasi haidnya anggaplah 7 hari. Baru hari kelima suaminya pulang dari lokasi. Terus suaminya minta. Maka ini tidak bisa mandi. Tidak dianggap sah. Kenapa? Karena belum inqita'. Belum putus haidnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin antum ada pertanyaan? Ustaz, tadi dalam pembahasan ini kita sering menemukan, Ustaz sering mengatakan ada khilaf tapi tidak usah dipanjangkan, dicukupkan sampai di situ saja. Nah, sebenarnya terkait dengan khilaf-khilaf itu Ustaz, apakah memang boleh hanya sampai tidak dipanjangkan ataukah sebaiknya kita dalam perihal masalah khilaf ini harus didalami lebih lanjut gitu Ustaz? Sebenarnya yang bagus seperti apa Ustaz? Jadi pembahasan fikih itu kita memang akan sering menemukan khilaf para ulama dalam berbagai hal. Bahkan bisa jadi setiap dari babnya pasti ada khilafnya. Seperti khilaf dalam wudu, khilaf dalam mandi, khilaf dalam sholat. Beda pendapat ulama dalam puasa, zakat, haji, umrah gitu. Kita akan temukan khilaf. Dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama dalam suatu masalah fikih, khususnya saat mengajarkannya, bukan saat mempelajarinya ya. Saat mempelajarinya, kalau bisa kita mengetahui semua khilaf-khilafnya. Lebih bagus lagi mengetahui setiap pendapat itu apa dalilnya. Itu yang terbaik buat siapa yang belajar. Tetapi dalam posisi kita mengajar, kita perlu juga melihat banyak hal. Kalau ana pribadi, satu, melihat mad'u, melihat objek dakwah. Kalau di pesantren, kalau di kalangan para da'i, di kalangan mungkin Mufid Islamic Academy, sangat butuh didetailkan. Ya, kenapa? Karena seorang da'i juga butuh tahu tentang detail dalam sebuah masalah, perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau misalnya mengajar di masjid, ana baru buka pengajian, ana lihat misalnya banyak hadirin yang awam. Kalau kita langsung sebutkan khilaf-khilaf, khawatirnya akan bingung dan akan menghabiskan waktu begitu panjang, ya, bermenit-menit, belasan menit, puluhan menit hanya untuk mendetailkan
Sementara kebutuhan orang awam tidak sampai sedetail itu. Kebutuhan orang awam adalah mengetahui secara global. Nanti kalau mereka sudah lebih lanjut belajar, lama-lama akan menemukan khilaf itu secara mendetail. Dan Ana membuka kajian ini, ensiklopedia sholat, pertama kali di BDI, selanjutnya di bandara. Ana lihat objek dakwahnya adalah rata-rata orang awam, baru ngaji. Yang kedua yang Ana pertimbangkan adalah waktu. Karena kita rekaman, tapping, ataupun live di masjid. Ya kan? Kalau tapping kita butuh berapa jam render, editingnya. Kalau terlalu panjang, nanti khawatirnya kasihan editornya, kasihan laptopnya ketika render. Sedangkan waktu live kita terbatas oleh waktu dari maghrib sampai isya. Waktu maghrib sampai isya hanya 40-an menit efektif kita untuk kajian. Anda terlalu mendetail dalam sebuah masalah, khawatirnya habis waktu. Ya kan? Belum lagi kitab yang kita baca adalah kitab yang sangat tebal. Ini ada 3 jilid. Jilid satunya saja setebal ini. Anda khawatir kita akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bisa jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun itu nggak selesai-selesai. Kita dulu kajian di masjid saja, kitab kecil, ingat bimbingan Islam untuk pemula, itu saja 1,5 tahun baru selesai. Karena apa? Karena setiap babnya didetailkan. Bagaimana buku setebal ini kita detailkan sementara dia ada 3 jilid. Begitu. Jadi anak pribadi mengatakan kalau dalam posisi antum belajar, maka sebisanya antum gali sebanyak mungkin. Ya, detailnya. Tapi tidak bisa berharap hanya dengan belajar satu buku langsung kemudian tahu semua. Perlu belajar ini, belajar ini, kitabnya beda-beda. Ustadznya juga beda-beda. Sehingga ustadz ini kok beda sama ini. Oh, ada khilaf. Ya kan? Jadi dalam posisi belajar harus begitu. Tapi dalam posisi mengajar perlu melihat waktu, kadar pengetahuan mad'u atau yang didakwahi. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu Ustadz, kalau misalkan kita sebagai seorang penuntut ilmu dalam penerapannya kita menjumpai ada hal-hal khilafiyah, sebaiknya yang kita ambil itu yang mana Ustadz? Jadi kalau misalnya ada khilaf ini, ada khilaf itu, kan pasti ada 2 pendapat tuh. Kita sebagai seorang penuntut ilmu mengikuti yang mana Ustadz? Satu, ikuti yang berdalil. Yang kedua, yang dalilnya kuat. Bedanya apa? Satu berdalil. Kalau ini jelas ada dalilnya, lalu ada pendapat yang nggak punya dalil, jelas ikuti yang ada dalil. Yang kedua, masing-masing ada dalil, maka ikuti yang lebih kuat dalilnya. Tapi memang itu butuh belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar qawaid fiqhiyah, sehingga nanti kita bisa mengerti dalam ini lebih kuat. Oh, ini dalilnya kayaknya lemah. Bila bingung, kata Syekh Utsaimin, maka pilih para ulama yang berpendapat yang mereka lebih wara', yang lebih kapasitas keilmuannya lebih tinggi dan orangnya wara', yaitu memiliki kehati-hatian. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memang pada dasarnya orang awam atau yang baru belajar secara umum biasanya mengikuti pendapat gurunya dulu. Oke, tapi jangan terlalu fanatik. Apalagi kalau ada sekian pilihan guru, 5 orang misalnya, kita kenal semua akidahnya lurus. Rata-rata orang-orang yang belajar di Madinah, di Surabaya, di Jember, ya kan, di Riyadh. Kita nggak boleh fanatik begini. Aku yang ini aja, Madinah. Ya, ini lokal Indonesia, cuman lulusan ma'had, cuman lulusan sekolah tinggi Islam aja biasa. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, karena belum jaminan setiap yang ke Madinah itu pasti lebih kuat secara keilmuan, tidak ada jaminan. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi ikuti yang ada dalilnya. Kalau masing-masing ada dalil, ikuti ya dalil yang lebih kuat. Bila bingung, cari pendapat ulama yang lebih wara', yang lebih tinggi keilmuannya. Tapi secara global orang awam biasanya ngikuti gurunya. Ikutilah guru antum. Tetapi jangan terlalu fanatik. Apalagi kalau seandainya orang-orang yang punya kapasitas keilmuan baik, akidahnya lurus, pengetahuannya bagus, itu ada beberapa orang. Ya, dan jangan sampai merendahkan salah satunya. Gitu saja.
Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.